Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin gue buat latihan RWB dengan ChatGPT part pertama, kali ini gue mau buat part yang kedua. Nah, bedanya pada part ini adalah pada latihan bagian ini adalah kita menggunakan fitur baru pada v.5.3, yaitu fiturnya. Nah, ini bukan. Nah, simbol ada analisa namanya multiplier ya. Jadi sebelumnya kan kita ada multi time frame ya, kita bisa analisa multi time frame. Sekarang kita mau pakai multiplier. Jadi secara singkatnya ini AI-nya akan melakukan analisa pada pair tertentu ya, meskipun di attach pada pair yang berbeda. Contohnya begini, kita mau pakai contohnya aja RB moving average lah yang gampang. Tekan baik ketika harga berada di atas, sell ketika harga berada di bawah, klik oke. Copy paste. Oh ya, sekali lagi gue ingatkan ya, sebelum kalian masih baru mengenal AI ini, kalian harus tonton video yang ini. Hal pertama yang harus dilakukan pada AI RBMOD, harus tonton video ini dulu sampai ngerti. Setelah itu kita lanjutkan. Kita setting ya. Nih, pertama kita pakai tanpa multiplier, analisa tanpa analisa multiplier, custom. Setelah itu klik OK, start. Nah, oke. Kita ambil bar yang cukup dulu. Oke, mungkin sudah stop. Oke. Untuk visualnya yang RB-nya kita hilangin supaya garisnya hilang, dan kita attach indikator aslinya untuk ngecek apakah benar gitu ya. Baik ketika harga berada di atas MA, sell ketika harga berada di bawah MA. Ya, ini wajar kayak gini ya. Ini karena ranking ya. Basic karena ranking. Nah, kalau yang jelas kayak gini nih. Nah, ini dia sell, ke atas dia buy, ke bawah lagi dia sell, ke atas dia buy, terus sell dan buy. Ini karena kita akan membedakan jika menganalisa simbol lainnya. Kita pakai RUSD. Nah, sekarang kita maunya pakai, contohnya kita mau analisa di pair apa ya? Bukan ini. USD CHF lah. USD CHF. Kita berarti nanti AI akan melakukan analisa order USD berdasarkan analisa moving average dari pair USD CHF ya. Klik OK. Nah ya, lalu kita klik start dan pastikan pair yang mau dianalisa itu ada di daftar ini, daftar simbol ya. Kalau misalnya pairnya masih belum ada di time watch, maka AI akan memasang indikator itu ya. Tapi kalau misalnya memang nggak ada di simbol, nah biasanya ada peringatan pair tidak ada di simbol, tidak ada di market patch gitu ya. Sekarang kita lanjutkan. Ini berdasarkan analisa dari USD CHF. Oke, klik stop. Oke, cukup. Nah, sekarang kita moving average. Nah, itu kan nggak matching ya, kan peraturannya kan jika harga berada di bawah moving average harusnya sell kayak gini tuh kan. Kalau misalnya berdasarkan USD dia benar sell, tapi USD CHF dia buy. Kenapa? Kita lihat di bar USD CHF nya, buka USD CHF nya sebentar. Nah,
pilih time frame yang sama, yaitu M15, dan tanggal yang sama, yaitu 21 Oktober ya. Hari-hari 21 Oktober. Kita ke 21 Oktober. Nah, terus kita pasang moving average-nya. Oke, nah kita cari chart yang mirip. Oke, begini ya. Kemana? 21 Oktober jam berapa nih? Dimulai dari jam di tanggal 20. Oh iya, 21 jam 00, berarti nah sini nih. Nah, mulainya di sini nih. Sorry, agak geser dikit. Oke, mulainya dari sini, oke. Nah, dia buy ya. Dia buy dari jam 00 ya sampai 2.30. Kita lihat kondisinya. Dari jam 00 tuh, harga berada di atas MA sampai 2.30. Nah, harga di bawah, ketika harga berada di bawah MA, di sini dia sell. Ya, ini mungkin gue tandain lah, gue tandain lagi nih. Nah, 2.30 selesai, ya, 2.30 dia selesai, di sini juga sama. 2.30, nih 2.30, tuh ya, dia cross ke bawah, dia selesai buy, langsung cross ke sell. Kenapa? Karena di sini di USD CHF sendiri itu baru udah berada di bawah garis MA, sedangkan di sini dia itu di atas MA, jadi masih buy, dia buy, setelah itu sell, tuh, sampai 5.30. Mungkin di RUSD nya bisa jadi 5.45 ya. Nah, sorry. Nah, akan menengah sampai 5.45. Kenapa? Karena shift 1 ya. Ini kan shift 1 M15 gitu. Jadi ada perbedaan 15 menit. Nah, jadi ketika 5.30 dia masih berada di bawah moving average, dia sell. Dia harus di sell tuh, sell terus kan. Sell. Setelah itu harga naik ke atas ke MA, maka di USD dia buy. Meskipun dia harga di RUSD masih di bawah MA, dia tetap buy karena analisanya menggunakan USD CHF. Ngerti ya? Nah, dia buy sampai 8.45. 8.45 berubah jadi sell. Coba nih. Tuh, 8.45 berubah jadi sell, dan matching kan ya. Nah, begitulah kira-kira analisa pair gitu ya. Nah, dengan fitur yang baru ini memungkinkan kalian untuk melakukan analisa multi pair. Contohnya kayak gini. Kita gunakan ChatGPT. Nah, contoh begini ya. Pertama, biasanya kita harus memberitahu konteks dulu. Apa yang mau kita tanya? Apa yang kamu tahu tentang indikator? Nah, oke. Berikanlah saya contoh strategi kombinasi indikator multiplier misalnya. Yuk kita lihat apakah bisa. Oke. Pengen digunakan RUSD USD. Oke. Jika berada di atas SMA 50 dan menunjukkan tertulis, berarti nggak kayak gini. Kita seharusnya pakai satu mata uang itu ya. Jadi berikan saya contoh strategi
kombinasi indikator untuk buyer AURUSD namun melakukan analisa lebih dari satu pair. Bukan analisa pada 3 pair yang berbeda. Contohnya begini, jadi lebih kompleks. Oke. Nah, ini pair utama yang akan diperdagangkan RUSD. Nah, ini benar nih. Nah, ini kan moving average RSI MACD. Gampang kan? Nah, maksud kayaknya strategi ini kurang cocok ya. Strategi ini kurang cocok karena dia udah analisa RUSD, habis itu analisa GBPUSD, dan masing-masing pair itu analisanya 3 indikator, sedangkan di akan cuma 5 ya. Ini kurang cocok. Ntar gue cari lagi. Nah, analisa ini yang cocok nih. Jadi promnya adalah berikanlah saya contoh strategi untuk pair RUSD, namun melakukan analisa pada 3 pair yang berbeda. Lakukan analisa satu indikator pada tiap pair. Nah, ini baru cocok. RUSD pada pair utama. Nah, pada USD gunakan SMA pada 50 ini digunakan untuk bla 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 bla. Terus kita analisa GBP USD RSI pada GBP USD, dan kita analisa MACD pada USD JPY gitu. Nah, sini ada aturan tradingnya. Nah, gampang kan ya, RUSD bla bla bla. Berikut syaratnya, USD JPY-nya. Nah, ini nih yang pentingnya nih. Kondisi itu penting. Kita coba dulu aja ya. Yaitu yang mana? Nih, bagian ini aja nih. Kita reset. Oke, averaging. Oke. SMA 50 di atas harga trend bullish. Berarti RB moving average. Mana RB moving average? Aktifkan satu. Bullishnya adalah 50 di atas harga. Ketika berarti kalau misalnya di EMA 50 di atas harga, berarti harga berada di bawah EPA dong. Bar open belum moving average, benar ya? Terus ini 50 periodenya, selnya MA berada di bawah harga, berarti harga berada di atas MA. Nah, 50, jangan lupa 50 periodenya 50. Oke. Below, above, kita cek, simple bla bla bla, klik OK. Nah, ini untuk RUSD. Oh, sorry. Custom. Oke. Dulu dan sikap kita kembaliin aja. Oke. Moving average sudah. Nah, ini untuk RUSD, jadi kita nggak perlu pakai ini karena kosongin aja, karena kita akan pakai current, yaitu RUSD ya. Karena kita mau tesnya RUSD, berarti currentnya itu RUSD. Oke. Klik OK. Setelah itu masuk ke RSI. Kalau di bawah 50 dan di atas 30 momentum bearish. Nah, ini butuh 2 indikator RSI ya. Berat yang pertama 50 dan di atas 30. Nah, kayak kalau analisa ini butuh 2 indikator. Jadi RSI-nya ada 2 karena kita keterbatasan slot. Analisa indikator kita cuma 5. Nah, kita akan butuh 1, 2, 3, 4, 6. Kita butuh 6 indikator. Jadi nanti kita pakai 2 RSI, yang satu untuk konfirmasi 50, yang satu untuk konfirmasi 30. Terus ini juga yang satu konfirmasi 50, terus yang satu konfirmasi 70. Ini keterbatasan ya. Jadi kita buat simpel aja ya.
kondisi untuk posisi kebut simpel, kebut baru. Bukannya nggak bisa, cuma apa ya, keterbatasan slot indikator. Kita ubah syaratnya, RSI di atas 70. Nah ini aja. Nah kalau ini bisa RSI di atas 70, kalau ini RSI di bawah 30. Nah kalau ini bisa buat satu indikator aja, kita pakai satu indikator, bukan dua. Oke, kita lanjut. RSI berada di atas 70 buy, RSI berada di bawah 30 sell ya. Oh ya, sorry, RB RSI. Nah, aktifkan satu. RSI berada di atas 70, berarti 10 30. Oke, di atas 70 berarti logikanya RSI is higher than the level, lebih besar ya, di atas 70. Sekarang kalau yang sellnya lower than level, RSI lower than level, levelnya 30. Klik OK. Kita copy lagi, kita masukin ke indikator konfirmasi kedua. Default ke custom, jangan lupa. Nah, jangan lupa ini kita nol. Oke, karena ini buat kita sekarang acuan yang ini ya, karena ini buat GBP USD. Nah, kita klik sini GBP USD. Nah, GBP USD. Setelah itu kita langsung ke konfirmasi kedua, yaitu MACD. Kita pakai settingan default aja ya. MACD lebih tinggi dari signal line. Kalau di sini signal line-nya oke, berarti kita pakai RB MACD. MACD ada gak ya? Lagi ke signal line. Oh ini nih ada nih. Oh berarti ada berarti aktif satu. Kita pakai settingan default. MACD line lebih tinggi dari signal line. Oke, berarti MACD line main lebih tinggi dari MACD signal ya. Main lebih tinggi dari signal, benar nggak? MACD lebih tinggi dari signal. Oke, MACD, sedangkan selnya MACD line lebih rendah dari signal, berarti kebalikannya. MACD is lower than signal. Oke, itu klik OK. Nah, yang nongol input, copy aja, export. Konfirmasi kedua, true, X custom V. Oke, 0. True. Kita cek. Nah, karena kita mau pakai USD JPY ya, pakai USD JPY dong. USD JPY. Oke. Jadi pertama untuk RUSD secara current symbol, kedua GBP USD, ketiga USD JPY. Setelah itu klik OK. Coba kita lakukan analisa. Ini bakal gue skip ya supaya cepet. Oke, terpaksa gue stop karena gue takutnya terlalu panjang ya. Jadi langsung aja kita cek. Di sini ada buy dan sell. Udah, penting buy sell aja ya. Kita cek dulu RUSD, GBP USD dan USD JPY. Oke, kita buka kedua indikator lain, GBP USD dan USD JPY pada time frame yang sama dan tanggal yang sama, yaitu tanggal
29.10. Oke. 29 Oktober ya. Oke, dari sini. Dan USDJP-nya juga 29 Oktober. Oke, kita deketin. Nah, kayaknya di area sini nih. Antara 28 29. Oke. Tadi GBP USD itu RSI. Ya, kita touch indikator asli ya. Relative Strength Index. 3070, nice. Sedangkan USDJPY-nya adalah MACD ya, MACD. Nice, oke. So, di tanggal sini nih 2910 815 kita kasih tanda 815. Nah, tuh ya, kelihatan ya, sama 10.15. Oke, ini gue geser dulu supaya matching ya. Oke, 10.15. Oke, tuh dia ada cross ya. Oh, sorry, kayak agak sini nggak ada selnya ini. Nah, ya, tepat di sel 10.30. 10.30. Nah, terus habis itu udah di sini USDJPY ya di 8.15 dan 10.30. Udah 9. Tanggal 29 8.15. Nah, sama 10.30. Emang ya, kalian butuh ketelitian sih untuk analisa seperti ini. Nah, oke, kita deketin. Nah, ini kita hapus saya. Oke. Nah, ini jelas. Bagi USD MA50 di atas, ketika MA50 di atas harga berarti bullish. Oh, sorry. Nih kayaknya indikatornya perlu gue hapus dulu. Kasih indikator yang asli. 50. Oke. Nah, MA50 di atas harga tren bullish. Nah, ini sebenarnya MA50 ini masih di atas harga itu ya. Lihat di garisnya ya. Di atas harga close maksudnya ya. Nih, di atas harga. Nah, ini kenapa? Ini takutnya kalian salah paham aja ya. Ini kenapa buy di atas ketika harga masih nyenggol atas MA gitu ya. Padahal kan sebenarnya kan di sini jelas tertulis MA50 di atas harga. Nah, ini karena shift ya, lagi-lagi karena shift ya, karena di sini gua tulis di indikatornya sendiri gua tulis shift 1. Ya. Tuh, di sini kan ini bagian shift, di sini tulis shift 1. Jadi ini masih dihitung sebagai MA di atas harga ya. MA di atas harga, ini garis miring MA. Masih berada di atas harga ya. Berarti buy. Kalau MA-nya berada di bawah, nah ini jelas nih baru sell ya. Nah, maka ada Nah, setelah itu konfirmasi MA benar ya pada RUSD. Oke, yang ini benar. Terus RSI di GBP USD kalau di atas 70 bullish, kalau di bawah 50, di bawah 30 bearish ya. Kita cek GBP USD. Nah, di atas 70 tuh ya. 8.15 waktu sama 8.15 di atas 70 bullish.
Nah, dia bullish, dia kelihatan ya, bullish. Makanya sini dia pasang 3 1 2 3 karena di GBP USD-nya dia bullish di sini ya. Mungkin 3 bar panjangnya ya. Sedangkan birisnya tuh di bawah 30 dia biris. Iya, 10.30 dia biris. Nah, oke. Jadi GBP USD benar, sedangkan MACD ya pada USD JPY. Nah, perlu kali ketahui bedanya MACD dengan signalnya itu adalah, kalau MACD ini histogram ini MACD, kalau signalnya itu garis merah ya, signal garis merah. Kalau misalnya kalian kurang paham, kalian bisa lihat, cek di sini, terus klik ini mana yang cocok gitu ya. Bisa ini nih, garis MACD itu nilainya minus 392. Lihat ini di sebelah sini ya, lihat nilai sebelah sini 392. Nah, kita pakai ini aja, 392 411 object list. Nah, oke. Nah ya, sedangkan signalnya itu oke, sebelah sini, berarti di sini tariknya ke sini ke 1212. Nah ya, tuh ya, kelihatan jelas ya bedanya di mana ya, 1212. Oke, tuh ya. Jadi garis merahnya ya, berdasarkan nilai ini, garis merahnya itu adalah signal, sedangkan garis histogramnya itu adalah MACD ya. Itu nilainya sama ya dengan ini ya. Oke, ini bakal gua hapus supaya nggak ganggu. Oke, jadi aturannya adalah ketika MACD lebih tinggi dari signal. Nah, MACD kan garis histogramnya nih, ujungnya atasnya nih, lebih tinggi dari signal kan merah. Kan nilai ini itu lebih, MACD ini nih lebih tinggi dari signal ini, yaitu buy. Nah, itu terjadi pada jam 8.15 yang mengakibatkan RUSD sini buy. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya MACD-nya lebih rendah dari signal, berarti MACD berada di bawah garis merah tuh ya, ujung MACD-nya, berarti menunjukkan signal sell pada jam 10.30 mengakibatkan di RUSD sell. Nah, begitulah kira-kira ya cara analisa multiplier dengan EARB MOI ya. Cukup, mungkin kalian bisa coba-coba ya. Nah, kalau kalian bingung untuk strategi seperti apa, kalian bisa tanya ChatGPT kok. Lihat aja, gua aja nggak login ya. Ini pakai Omni, pakai ChatGPT biasa gitu. Yang paling bawah kastanya lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi segitu aja dari gua. Sekian, terima kasih.